Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Ibu-ibu, saya lihat bapak-bapaknya cuma Pak Fritz saja sama saya. Baik, saya bersyukur siang hari ini. Tadi saya waktu mau bertugas saya pikir wah ini challenge banget nih. Siang, habis makan siang dan pasti ngantuk, tapi alhamdulillah panitia tadi sudah membuat kegiatan yang saya yakin semuanya segar dan kelihatan mejanya masih penuh, alhamdulillah. Saya ingin menyapa dulu selamat datang di diskusi yang menurut saya sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena ada 3 kata kunci yang menurut saya sangat penting. Yang pertama adalah perempuan, yang kedua adalah kepemimpinan, dan yang ketiga adalah keberlanjutan. Nah, tema yang akan kita bahas yang ini mengenai pengelolaan dan kolaborasi strategis dalam keberlanjutan. Nah, ini topik yang sangat relevan dan tadi pagi sudah disampaikan, topik yang sangat ngetren sekarang ini. Dan saya sebagai moderator merasa sangat bersyukur bahwa saya diberi kepercayaan dan merasa sangat terhormat, terutama karena 2 pembicara istimewa yang akan saya coba moderatori, dan semoga kita bersama-sama bisa menyimak, berdiskusi dan memperkaya pengalaman serta wawasan kita. Jadi untuk itu kita mulai saja, tidak berbasa-basi, dengan pikiran terbuka dan hati yang bersemangat. Mari kita siap-siap untuk terinspirasi, bertanya dan terlibat. Untuk itu saya mohon narasumber kita Ibu Dr. Yasmin Nasution untuk hadir. Mohon tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Yasmin. Dan Ibu yang kedua Ibu Melissa Hamid, Magister Manajemen. Silakan. Baik, gimana Bu Yasmin, apa kabar? Baik Pak Ari. Jadi kami berdua ini tetangga sebetulnya, tetangga sebelah. Kalau di kota besar gitu Pak, tetangga belum tentu kenal ya. Karena kita kantornya bersebelahan, tapi baru sekarang ketemu. Baru ketemu, betul. Dan di acara yang istimewa ini, jadi mungkin saya bacakan dulu karena nanti Ibu Yasmin yang akan menyampaikan materi lebih dahulu. Baru kemudian setelah itu Ibu Melissa. Bu Melissa, apa kabar? Kabar baik. Ini yang kedua ya kita tampil di acara leadership ya Bu ya. Iya, terima kasih sudah diundang lagi nih Mas Ari. Wah. Sama UI LDC. Emang kalau bikin acara mengenai wanita, mereka selalu bagus-bagus topiknya Mbak. Amin. Jadi ini beliau ini menurut saya sangat tepat kita hadirkan siang ini. Kalau Bu Yasmin adalah Direktur Lembaga Manajemen UI dan Direktur Perempuan, saya kok salah wanita, Direktur Perempuan pertama Lembaga Manajemen UI sejak berdiri ya Bu ya. Mohon tepuk tangannya. Dan Ibu Melissa adalah, selain beliau adalah Chief Executive Officer dari Hempart Indonesia, beliau juga Chairman dari Womanpreneur di HIPMI. Baik, tepuk tangan yang meriah buat Ibu Melissa. Nah, untuk yang pertama saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Yasmin untuk memaparkan materinya. Tapi sebelum itu mungkin saya mohon izin saya bacakan sedikit ya Bu ya, CV-nya. Saya coba cari, saya dapat di laminnya Lembaga Manajemen. Jadi Ibu Yasmin ini adalah sejak kalau tidak salah 2 bulan lalu ya Bu ya diangkat. Awal Maret. Awal Maret diangkat menjadi Kepala Lembaga Manajemen UI dan pengalaman beliau lebih dari 22 tahun sebagai konsultan di Lembaga Manajemen UI. Beliau mengenyam pendidikan pertama di Fakultas Ekonomi Manajemen
di Universitas Indonesia untuk S1-nya, lalu S2-nya Master of Applied Commerce dari Melbourne University, Australia, dan untuk doktornya Strategic Management di Universitas Indonesia. Tanpa berpanjang lebar, mungkin saya persilahkan Ibu Yasmin untuk memaparkan materinya. Waktunya kira-kira 20 menit. Terus oke, baik. Silakan Bu Yasmin. Baik, terima kasih Pak Ari, Bu Melisa, ibu-ibu sekalian. Ini nggak ada, oh boleh sama berdiri ya? Oke. Oke, terima kasih. Ya. Baik, selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Senang sekali bisa hadir di sini, ya, di tengah-tengah para woman leader, ya, woman leader. Ya, saya mungkin memperkenalkan diri dulu dari lembaga manajemen. Mungkin bisa next slide-nya di mana, di sana ya. Next, lembaga manajemen ini adalah lembaga konsultan. Ada pelatihan, ada consulting, ada assessment. Kami di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, gitu ya. Dan maaf sebelumnya, Mas. Oke. Dan tadi kalau dikatakan memang sudah cukup lama kami berdiri sejak tahun 60-an, ya, sejak tahun 63, dan bergerak tadi di bidang ada pelatihannya, ada consultingnya, ada assessmentnya juga, ya, cukup beragam. Coverage kami memang di bidang manajemen, ya. Dan kalau tadi dikatakan Pak, saya sebagai pimpinan perempuan yang pertama, sebetulnya kalau ini topiknya woman leader, yang kali ini Pak 3 dari 4 itu perempuan. 3 dari 4 kali ini wanita yang perempuan yang menjadi pimpinan di lembaga kami. Oke, next. Ya, ini tadi kami sampaikan untuk research and consulting kami ada terkait dengan strategic management, marketing, finance, operation, HR, semua aspek dalam perusahaan. Untuk training ada in-house, ada pelatihan berjenjang, public training, executive education juga kami lakukan. Untuk assessment ada recruitment, tes psikologi, talent assessment. Jadi mostly memang klien kami dari BUMN dan kementerian, tapi juga ada yang dari private. Oke, itu sekedar introduction tentang lembaga manajemen. Next, silahkan Mas. Oke, saya mungkin akan start dari pertanyaan dulu. Kalau kita bicara tentang corporate sustainability, apa sih yang dimaksud dengan corporate sustainability? Dan ini kalau dalam kuliah ini juga sudah dibahas gitu ya, banyak sekali, dan dalam pekerjaan yang kami lakukan sebagai konsultan ini juga beberapa sudah mulai banyak yang mulai memasukkan atau pekerjaan-pekerjaan, proyek-proyek yang terkait dengan konsep sustainability. Jadi mungkin saya akan mengarah kepada apa, bagaimana gitu ya, kenapa kita harus masuk ke sini dan bagaimana sesuai dengan bagaimana kita bisa menerapkan corporate sustainability di perusahaan atau di organisasi kita masing-masing. Oke, next. Oke, kalau kita bicara tentang strategi gitu ya, ini basic sekali ini ya. Kita udah jelas apapun organisasi kita, profit non profit pasti ada visi misi, ada tujuan gitu ya, dan strategi itu adalah bagaimana kita mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau corporate sustainability ini sebetulnya konteks yang berbeda gitu ya dalam bagaimana kita menjalankan organisasi. Yang sering sekali dibahas tentu menyinggung, kalau sering ya kita pasti sudah tahu semua ada konsep 3P, People, Profit, Planet, ya. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan dari 3 aspek ini. Pertanyaannya seringkali, ini mudah apa sulit ya? Kalau dibilang sulit, mudah. Kalau dibilang mudah, ternyata juga enggak gampang. Kalau mudah pasti semua sudah menerapkan dengan lancar gitu ya. Nah, ternyata konsep membalance ini yang paling sulit gitu ya. Bukannya kita tidak care atau tidak perhatian, tapi konsep membalance bagaimana kita bisa membalance antara people, profit, planet dalam apa yang kita lakukan dalam organisasi kita. Ini yang mungkin harus jadi perhatian. Oke, next. Oke, mungkin saya akan masuk ke apapun organisasi kita, profit, non-profit, kita itu sebetulnya nggak sendiri di dalam sistem industri gitu ya. Sudah jelas ada lingkungan di sekitar kita. Ya, kalau dalam perusahaan itu ada firm, ada industri, ya, ada pesaing, ada
supplier, buyer gitu ya. Ini konsep basicnya bahwa kita ini berada dalam sebuah lingkungan yang direct atau indirect, langsung atau tidak langsung itu akan berpengaruh kepada kita gitu ya. Di sini ada yang kalau eksternalnya ada PESTEL, biasanya mungkin udah dengar ya, politik, ekonomi, sosial, teknologi, ecological, legal gitu ya. Nah, ini juga semua pasti sudah paham konsep VUCA bahwa semua itu berubah dan sekarang berubahnya sangat cepat gitu ya. Mungkin satu industri akan terpengaruh dengan satu faktor gitu ya, mungkin environment, industri yang lain, sektor yang lain akan terpengaruh oleh sosial gitu ya. Tiap industri kan punya karakteristiknya masing-masing. Nah, yang kita juga harus pahami, kita itu tidak sendirian karena kita berada dalam suatu sistem yang ada stakeholder-nya. Ada internal stakeholder dan ada external stakeholder gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara corporate sustainability, dari dulu mungkin kita sudah pernah dengar CSR ya Bu Melisa ya. Ini sudah lazim perusahaan-perusahaan sudah melakukan CSR gitu ya. Bentuknya juga bisa macam-macam tergantung apa yang menjadi concern dari perusahaan. Nah sebetulnya ini kalau bisa dibilang ini tidak hanya sekedar CSR, sustainability ini. Kalau ada yang bilang ini kan mirip CSR, iya tapi ini beyond dari CSR. Kenapa? Karena sustainability ini harus menjadi part of strategi kita. Dan ini sebetulnya bisa membuat perusahaan kita lebih unggul dari pesaing lain. Karena kalau ditanya apa sih tujuannya perusahaan? Kalau dulu bilangnya maximizing shareholder wealth gitu ya, memaksimalkan stakeholder kita. Nah ini tapi kan tetap kita harus sebetulnya unggul. Kalau mindsetnya bisnis pasti ya kita harus unggul di bisnis di industri gitu ya. Sustainable competitive advantage itu konsep yang kalau di strategic management pokoknya kita harus sustainable competitive advantage. Nah ini corporate sustainability sebetulnya satu hal yang bisa mengangkat dan bisa membuat perusahaan kita lebih memiliki competitive advantage di market gitu ya. Next. Oke. Benefitnya competitive advantage tadi kita bisa lebih unggul dari pesaing, kita bisa attract dan retain talent. Karena nanti ada di akhir sekarang ini talent atau generasi apa sekarang ya Z itu mindsetnya mungkin berbeda gitu ya. Mereka sudah lebih concern terhadap isu-isu sustainability gitu ya. Jadi kalau kita memang mau mengattract good talent, ini juga satu hal yang bisa kita quote unquote sampaikan bahwa perusahaan kita sebetulnya juga concern terhadap hal ini gitu ya. Itu motivasi mereka sebetulnya juga sudah seperti itu. Saya mau berada di perusahaan yang cukup care dengan isu sustainability. Nah ini kita bisa mengattract good talent dari sini. Long term profitability, jadi kita tidak berpikirnya jangka pendek tapi juga jangka panjang. Stakeholder trust dari yang tadi. Stakeholder yang ada di lingkungan kita akan bisa lebih percaya kita dan sebetulnya juga bisa mendorong kita untuk lebih melakukan inovasi gitu ya. Karena sebetulnya ini kayak di satu sisi bisa kesadaran kita, awareness kita, tapi juga sebetulnya bisa tuntutan dari luar yang menuntut kita untuk bisa menghasilkan produk atau berbisnis gitu ya, dengan konsep-konsep sustainability ini gitu ya. Jadi kita harus selalu inovatif, bagaimana nih kita bisa menjalankan bisnis kita tapi tetap care dengan isu sustainability. Next. Oke, saya mungkin sedikit tentang strategic management karena pasti akan masuk ke ini gimana ya menerapkannya dalam bisnis kita sehari-hari. Kalau strategic management basic konsepnya di sini saya pakai ada satu konsep AFI ya, analysis, formulation dan implementation. Pasti sebelum kita menentukan strategi kita analisa dulu nih ya, basic lah, analisa internal, analisa eksternal gitu kan. Nah pada saat kita melakukan analisa eksternal ini tidak bisa lepas dari isu sustainability. Tadi yang ada environment, ada isu ekologi, lingkungan gitu ya, ada isu politik, ada isu ekonomi. Nah isu sustainability ini pasti sudah harus ini suatu hal yang harus kita pertimbangkan dalam melakukan analisa ini. Lalu mulai kita masuk ke formulation, strategi-strategi yang kita ambil. Bagaimana kita bisa menerapkan isu sustainability ini dalam bisnis kita, gitu ya. Banyak sebetulnya kalau kita lihat dari value chain kita,
material yang kita gunakan, bagaimana kita berbisnis gitu ya. Tidak hanya masalah planet, tapi kan juga masalah social value yang juga kita harus perhatikan di sini ya. How we conduct our business dengan memperhatikan social konsepnya itu tadi. Nah, baru nanti kita masuk ke tahap implementasi gitu ya. Next. Nah, di implementasi ini mungkin kalau saya bilang tadi sulitnya di mana mungkin di tahap implementasi yang akan sulit karena based on penelitian sebetulnya kita jago kalau suruh bikin planning. Tapi kegagalan terbesar bahkan di sini datanya menunjukkan 90% itu gagal untuk diimplementasikan. Hal-hal yang sudah kita rencanakan. Kegagalannya di mana? Sebetulnya bukan karena tidak jago untuk membuat planning gitu ya, tapi justru bagaimana rencana itu dijalankan. Kegagalannya di situ. Ya, banyak hal yang membuat perencanaan itu sulit untuk dijalankan. Nah, kalau kita lihat dari konsep sustainability sendiri, dari data menunjukkan 90% eksekutif sudah menganggap sustainability itu penting. Iya, tapi yang betul-betul menjalankan itu hanya 60%. Ada satu proyek kami waktu itu terkait tentang greenhousing. Kami melakukan survei bagian dari proyek tersebut. Pada saat ditanya gitu ya, greenhousing, kita tanya kepada responden, apa kalian paham tentang greenhousing? Iya. Setuju dengan konsep itu? Iya. Apakah menurut Bapak Ibu hal ini penting? Iya. Tapi pada saat ditanya, mau nggak mengconsider untuk membeli rumah hijau gitu ya, konsepnya greenhousing? Jawabannya belum. Kenapa? Karena ya alasannya banyak, salah satunya itu mahal apa segala macam gitu ya. Saya nggak tahu di mana yang developer yang sudah menerapkan greenhousing dibilang mahal. Nah, ini yang menjadi problem sebetulnya ya. Karena kalau kita mau menerapkan hal ini itu memang mau tidak mau ada cost yang harus kita keluarkan. Gitu ya. Konsep green itu nggak murah, semua banyak yang bilang seperti itu ya. Tapi ini juga bukan suatu hal yang ya udah kita menyerah gitu ya. Nah, bagaimana hal ini bisa kita tingkatkan gitu ya ke depan. Nah, beberapa challenge-nya, satu, profitability over sustainability. Tadi, kalau kita basicnya kalau organisasi, kalau kita mau profit kan pendapatan dikurangi pengeluaran, sesimpel itu gitu ya. Sedangkan kalau ada konsep sustainability, kadang masih berpikirnya, wah berarti ada cost tambahan nih, profit saya akan tergerus untuk yang saat ini. Gitu. Nah, itu tadi makanya di awal kenapa konsep innovation itu menjadi penting. Kita harus berinovasi, bagaimana caranya kita tetap harus menerapkan konsep sustainability tapi tetap bisa menjaga profit kita. Ujung-ujungnya nggak mungkin kita menerapkan sustainability tapi nggak profit, kan kita tetap harus membalance tadi, people, profit, planet. Profitnya tetap harus dijaga gitu ya. Profitability over sustainability, resource constraint, ya tadi pendanaan segala macam ya. Top leader commitment, nah nggak mungkin kita dalam organisasi itu menjalankan konsep sustainability kalau memang tidak ada komitmen dari tone from the top gitu ya. Jadi memang awareness itu harus dari atas untuk semua bisa masuk ke dalam bisnisnya kita. Integrating sustainable value in the strategy process, bagaimana dalam semua proses kita berbisnis itu harus masuk gitu ya. Ini juga challenge gitu untuk perusahaan. Oke, next. Oke. Sorry. Salah satu tadi implementasi kenapa gagal, salah satunya adalah issue culture. Ya. Kalau misalnya kita hanya menganggap tadi misalnya CSR atau kita concern terhadap people, planet, kalau kita masih menganggapnya itu kewajiban atau kita melihat pesaing saya melakukan itu berarti saya harus melakukan itu. Kalau tidak, kita tidak ikut gitu ya. Atau normanya di industri atau aturan dari pemerintah mengharuskan kita mengikuti ini. Nah, ini yang akan sulit karena ini tidak menjadi budaya yang ada di dalam perusahaan, tidak menjadi awareness-nya dari semua orang, semua pihak yang ada di dalam
organisasi kita. Nah ini jadi sulit. Jadi ini betul-betul harus sesuatu yang memang sudah embedded dalam budaya kita gitu. Jadi konsep sustainability ini harus dimasukkan ke dalam budaya kita karena ini sebetulnya juga mengarah kepada value. Bagaimana kita mengappreciate konsep-konsep dari tidak hanya economic value, kalau di sini ada economic value dari profit gitu ya, financialnya cukup stabil segala macam, tapi juga ada environmental value dan social value yang harus kita perhatikan. Environmental value, renewable source gitu ya, low waste population. Ada social value juga yang kita perhatikan, diversity, well-being, community development. Nah ini juga harus balance. Ini semua betul-betul semua dalam organisasi harus paham dan membuat ini menjadi value-nya mereka, tidak hanya value-nya profit gitu ya. Nah ini memang dibutuhkan yang namanya change management dan itu nggak mudah ya kalau kita bicara perubahan, merubah mindset itu memang tidak mudah untuk dijalankan. Tapi next, sekarang atau kapan kita akan melakukan gitu. Kalau dilihat dari data, ini mungkin saya ngambilnya dari luar, tapi bisa jadi gambaran juga. Ternyata 40% konsumen di Gen Z, Generation Z di UK, ini mereka sudah lebih prefer membeli produk brand yang memang dia ada isu environment-nya cukup kental. Gitu ya. Dan di sini dari shopper mereka yang mengconsider sustainability ada Gen Z, Millennial, Gen X, Baby Boomers. Dan kalau kita lihat Gen Z, Millennial ini cukup tinggi awareness-nya mereka untuk mereka buying a product gitu ya, yang memang sudah concern dengan sustainability. Jadi konsep sustainability ini udah bukan cuma jargon saja gitu loh. Oh kita care terhadap isu ini, tapi mereka memang prefer dan mencari produk-produk atau organisasi yang memang care dengan value-value dari sustainability. Nah, kalau sudah seperti ini, kapan lagi nih kita harus berubah gitu ya? Kalau kita tadi apakah ini awareness-nya kita sendiri, kesadaran kita atau pressure dari luar? Nah, ini udah dua arah ini sebetulnya. Pressure juga dari luar kalau kita tidak bergerak sekarang, ini bisa menyulitkan untuk kondisi perusahaan ke depan gitu ya. Jadi ini memang sudah harus dipikirkan mulai sekarang dan memang mungkin beda industri, beda sektor ini memang challenge-nya tadi environment-nya akan berbeda. Jadi pressure-nya mungkin juga akan berbeda gitu ya. Apakah di mining, apakah banking, itu mungkin pressure-nya juga akan berbeda. Tapi ini bukan sesuatu yang kita pikir nanti saja deh, belum ada aturan yang wajib atau perusahaan saya kan masih belum besar, nggak perlulah mikirin ini. Saya masih mikir untuk survive next year aja sudah pusing gitu ya. Gimana mikirin sustainability yang sudah pasti akan ada additional cost di situ. Nah, tapi kembali ini tadi inovasi-inovasi yang harus dijalankan di dalam perusahaan. Bagaimana kita tetap bisa menjalankan value tidak hanya profit value tapi juga social value dan environmental value dari hal yang kecil misalnya yang bisa kita lakukan, tapi itu akan merubah mindset dan merubah behavior kita gitu ya, sehingga menerapkan konsep sustainability di dalam perusahaan, di dalam organisasi kita dari sekarang supaya nanti ke depan kita ya konsepnya sustain tetap bisa berlangsung, berjalan hingga jangka panjang gitu ya, dan tetap kok sebetulnya ini tetap bisa membuat perusahaan kita atau organisasi kita unggul. Tetap bisa mendapatkan sustainable competitive advantage. Gitu. Itu yang harus dipahami, tidak dengan meninggalkan economic value, ya seperti tadi triple bottom line, ada people, profit, planet, itu tetap harus dijaga keseimbangannya. Dan itu yang dibutuhkan culture dan inovasi di dalam perusahaan yang harus terus ditumbuhkan di dalam perusahaan. Mungkin itu dari saya sekilas. Mungkin nanti kita bisa tanya jawab lagi Pak Ari. Terima kasih. Terima kasih Bu Yasmin. Tepuk tangan yang meriah buat Bu Yasmin. Jadi kalau Bu Yasmin sudah menyampaikan on time, bahkan masih ada waktu sebetulnya 1 menit. Saya mohon izin sedikit saja Bu untuk bukan merangkum, tapi tadi saya menyimak dan saya mencatat beberapa hal. Kalau Pertamina itu ininya apa? Tagline itu mulai dari nol ya. Kalau Ibu tadi bilang startnya mulai dari sekarang. Kira-kira gitu ya, sustainability. Kenapa? Perusahaan atau organisasi harus mulai menerapkan sustainability dari sekarang karena salah satu alasannya
ya sekarang ini yang menjadi dominan itu kan millennials dan Z ya Bu ya, tadi Ibu sebutkan. Kalau mau cari karyawan kan sekarang millennials dan Z. Kalau mau konsumen udah pasti milenial dan Z. Dan mereka adalah generasi yang sangat peduli dengan lingkungan, sangat peduli dengan sustainability. Dan tadi Ibu sedikit menyampaikan mengenai 3 pilar, sosial, ekonomi, lingkungan, dan juga bagaimana strategi untuk menerapkannya di perusahaan dengan konsep AFI, Analysis, Formulation, dan Implementation. Meskipun dari 3 ini kelihatannya yang paling menantang adalah implementasinya, yang paling sulit karena biasanya berantem antara profit dan cost. Sehingga memang diperlukan inovasi-inovasi, diperlukan berbagai upaya sehingga masih bisa bukan hanya mengutamakan lingkungannya tapi juga mengutamakan aspek finansialnya. Baik, saya yakin sudah banyak yang pengen bertanya tapi sebaiknya kita dengarkan dulu pemaparan yang kedua dari Ibu Melisa. Mungkin sebelum Ibu Melisa menyampaikan materinya, saya sedikit membacakan CV beliau. Ibu Melisa sekarang ini adalah sebagai CEO dari Hempart Indonesia dan sekaligus juga direktur dari Anami Sukses Mamur, serta chairman untuk HIPMI and Womanpreneur. Jadi kalau tadi kita bicara dari sisi Bu Yasmin yang menguasai mengenai strategic management, nah sekarang kita bicara soal implementasinya nih. Dan di organisasi HIPMI sebagai organisasi yang menaungi para pengusaha. Pendidikan Bu Melisa dimulai dengan sebagai associate degree di Communication and Media Studies Universitas Indonesia. Kemudian Bachelor of Art untuk Science and Communication di San Diego State University dan Master in Business Management di Binus University. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Bu Melisa menyampaikan materinya. Temanya kalau dari catatan saya adalah membangun kolaborasi strategis lintas organisasi untuk mewujudkan keberlanjutan organisasi dan bisnis. Waktu saya persilakan Bu, 20 menit. Terima kasih Mas Ari, terima kasih Mbak Yasmin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada UI LDC yang sudah memberikan kesempatan saya hari ini untuk sharing mungkin lebih ke pengalaman saya di organisasi, bagaimana kita dan bisnis, gimana kita ngewujudin keberlanjutan organisasi dan bisnis. Sedikit saya mau cerita, tadi kan Mas Ari sempat bilang saya kebetulan dikasih kepercayaan untuk memimpin BPP HIPMI Womanpreneur. Jadi HIPMI itu adalah organisasi pemuda, organisasi pengusaha muda Indonesia. Nah di HIPMI sendiri itu lebih ke male dominated organizations, tapi di sebuah organisasi kalau hanya lakinya aja yang aktif, kayaknya mungkin nggak akan sustain suatu organisasi. Jadi dengan bertambahnya jumlah pengusaha wanitanya yang mau aktif, akhirnya setelah 50 tahun dibentuklah HIPMI Womanpreneur. Jadi harapannya dengan adanya inklusivitas perempuan dan wanita, suatu organisasi bisa berjalan dengan lebih sustain. Next. Nah, kalau ngomongin sustainability di organisasi dan bisnis, ya mungkin teman-teman udah tahu ya apa sih itu kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama antara 2 atau lebih organisasi buat mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Dan ini bukan sekedar kerjasama biasa, tapi yang direncanakan dengan baik dan strategis. Next. Terus tujuannya apa sih nih kita saling kolaborasi? Pertama buat mengatasi tantangan bersama karena terlalu banyak masalah yang terlalu besar kalau kita hadapin sendiri. Jadi dengan kita kolaborasi kita bisa saling mensupport. Terus buat ningkatin efisiensi dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian kita bisa hemat waktu dan juga biaya. Seperti yang tadi Mbak Yasmin bilang, kalau misalnya ngomong sustainability
ada challenge-nya antara profit dan cost dan long term-nya. Nah, kalau misalnya kita kolaborasi, kedua hal-hal tersebut tadi tuh bisa kita atasi karena cost-nya bisa kita handle bersama dan kita juga bisa memberikan kegiatan yang mungkin nantinya bisa lebih impactful juga. Lalu mendorong inovasi karena untuk kelangsungan organisasi agar bisa berjalan dan dengan sustain kita harus innovate nih kegiatan-kegiatan apa yang kira-kira bisa untuk mensupport organisasi dan usaha tersebut. Dan ide-ide baru ini biasanya sering muncul kalau kita kerjasama dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dari kita. Oke, next. Kenapa sih penting untuk adanya sustainability itu? Pertama, untuk memperkuat posisi pasar. Kalau kita kerjasama dengan misalnya organisasi lain, kita tuh bisa saling melengkapi dan kekuatan kita dan bisa menutupi kelemahan. Kayak pengalaman saya di HIPMI, karena Womanpreneur ini baru dibentuk, jadi kita mikir nih gimana caranya kita bisa namanya itu kedengeran dan gimana caranya untuk sebuah organisasi yang baru dibentuk bisa sustain. Salah satu yang kita lakukan itu tadi untuk memperkuat posisi pasar, kita bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain yang mungkin sudah mempunyai nama, kolaborasi, kita bikin kegiatan bersama sehingga kita bisa saling mensupport kegiatannya bisa memberikan manfaat dan nama organisasinya juga bisa ikut terangkat. Lalu pentingnya kenapa adanya keberlanjutan untuk adaptasi terhadap perubahan. Bisnis dan lingkungan kita tuh terus berubah. Jadi kalau kita kolaborasi itu bisa ngebantu kita untuk bisa tetap relevan dan fleksibel. Lalu seperti yang tadi saya bilang bisa hemat di cost, meningkatkan efisiensi operasional dan hemat sumber daya. Dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian kita bisa menghemat waktu dan biaya. Lalu selanjutnya membangun reputasi, seperti yang tadi saya bilang di awal, kerjasama yang sukses bisa meningkatkan reputasi dan kredibilitas di mata publik dan mitra bisnis. Lalu meningkatkan keberlanjutan, kolaborasi membantu kita fokus pada praktek bisnis yang lebih ramah lingkungan dan sosial. Next. Kenapa kita perlu membangun kolaborasi strategis? Dan untuk membangun kolaborasi yang strategis itu apa sih yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita harus memilih mitra yang tepat. Jadi kita harus cari organisasi atau perusahaan yang memiliki visi dan tujuan yang sama dengan kita. Dan kita juga harus menjalin komunikasi yang terbuka dan membangun kepercayaan karena untuk menjalin suatu hubungan itu diperlukan diperlukan adanya keterbukaan dan kita harus diskusi agar tujuan, harapan, dan kekhawatiran kita itu bisa sama-sama kita accommodate. Lalu kita menentukan tujuan bersama dan buat kesepakatan yang jelas. Tentukan bersama apa yang ingin dicapai dan bagaimana caranya, tentuin tujuan, peran, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Lalu kita harus mengimplementasikan dan adanya pemantauan untuk menjalankan proyek kolaboratif dengan rencana yang jelas dan pantau perkembangan secara berkala. Lalu ada evaluasi dan adaptasi, lakukan evaluasi berkala untuk menilai kemajuan dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Next. Manfaat kolaborasi strategis. Pertama untuk inovasi yang lebih baik. Dengan bekerja sama kita bisa mendapatkan ide-ide baru yang kita nggak pikirkan sebelumnya. Lalu untuk keberlanjutan ekonomi. Dengan kolaborasi bisnis kita bisa lebih stabil secara financial dan juga bisa beradaptasi dengan perubahan pasar. Keberlanjutan sosial, kolaborasi bisa membantu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan juga memberdayakan komunitas lokal yang berada di tempat di mana kita menjalankan kegiatannya. Lalu keberlanjutan lingkungan, berbagi teknologi dan praktik terbaik untuk mengurangi dampak lingkungan. Next. Lalu apa hubungannya dengan Sustainable Development Goals? Jadi kalau di organisasi saya karena kita mostly perempuan, jadi kita mensupport gender equality, kesetaraan gender. Lalu juga dengan itu ada juga pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, industry innovation, reduce inequality, dan partnerships for the goals. Next.
Kesimpulannya, jadi kolaborasi strategis antara organisasi adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang. Dengan bekerja sama kita bisa mengatasi tantangan, berinovasi, dan menciptakan dampak positif yang lebih besar. Next. Oke, mungkin demikian dari saya. Nanti kayaknya kita juga bisa lebih banyak diskusi, sharing dari pengalaman-pengalaman teman-teman dan saya, dan mungkin ada pertanyaan yang nanti kita bisa jawab juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Melisa. Saya boleh minta izin bertanya dulu ya, karena saya penasaran dengan womanpreneur-nya nih. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu Melisa, kegiatan-kegiatan apa saja sih yang sudah dan biasanya dilakukan oleh womanpreneur di HIPMI? Oke. Jadi womanpreneur itu waktu itu kita bikin untuk menjadi wadah buat teman-teman pengusaha perempuan untuk bisa aktif, untuk bisa melakukan kegiatan, dan untuk bisa berkolaborasi dengan sesama pengusaha ataupun stakeholder terkait. Karena kebutuhan yang kebutuhan perempuan itu, apalagi sebagai pengusaha, itu agak berbeda dengan teman-teman laki-laki gitu. Jadi kadang-kadang mungkin mereka kurang nyaman kalau harus berinteraksi dengan teman-teman laki-laki. Jadi makanya kita bikin Bandung Womanpreneur ini untuk bisa lebih nyatu dan mereka juga bisa lebih bebas bereksplorasi. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan banyak diantaranya kita memberikan pendidikan kewirausahaan. Lalu kita juga membuka networking, karena salah satu hal yang penting diperlukan oleh pengusaha adalah memiliki network. Dan makanya kenapa teman-teman itu banyak ikut asosiasi, karena di situ mereka bisa menemukan network untuk keberlangsungan bisnis mereka. Selain itu pendidikan, lalu network, kita juga mengadakan conference yang biasanya sehubungan dengan dengan industri terkait. Jadi di dalam organisasi kita sendiri itu ada beberapa bidangnya itu sengaja kita bikin berhubungan dengan industri-industri yang ada di industri-industri dan bisnis-bisnis yang ada di luar sana. Misalnya kayak manufacturing, lalu kesehatan, lalu kecantikan. Kita juga ada bidang sustainability juga, karena ternyata kalau ngomongin soal sustainability itu banyak banget yang bisa dieksplor, Mbak. Yeah. Gitu. Dan itu tadi kegiatannya, membuka network, dan ya di antara itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Melisa. Tadi dari apa yang dijelaskan Bu Melisa, kalau saya pahami, saya tangkap seperti mengkonfirmasi apa yang disampaikan Bu Yasmin, bahwa isu-isu mengenai efisiensi, isu-isu mengenai bagaimana caranya mengimplementasikan konsep-konsep sustainability itu ternyata memang dengan berkolaborasi itu akan jadi lebih efisien ya. Betul. Dan saya yakin dengan adanya womanpreneur, setelah berapa puluh tahun HIPMI berdiri ya Bu ya? 55 tahun baru ada, mudah-mudahan semakin banyak kesempatan buat teman-teman perempuan yang bisa lebih berkiprah lagi. Tapi alhamdulillah sih Pak, karena ternyata perempuan ini sebenarnya yang mereka butuhin adalah kesempatan. Jadi waktu selama ini kenapa nggak kelihatan? Karena mereka sungkan dan segan. Jadi kalau misalnya mereka lagi berkumpul gitu, karena kebanyakan teman-teman laki, jadi diskusinya juga kan beda ya Pak ya, gitu ya Mbak ya. Nah, ketika dan karakter tiap orang kan beda-beda. Ada yang kumpul ya udah pengen happy-happy doang. Ada yang oke, kumpul pengen cari bisnis, pengen ngobrolin apa gitu. Nah, ketika kita dikumpulin di sini baru kelihatan itu ternyata mereka tuh punya banyak potensi, ide, dan teman-teman yang tadinya nggak pernah kelihatan nih, yang bisnisnya juga bagus-bagus, ini mulai bermunculan dan mereka ternyata mempunyai visi yang sama. Gimana caranya kita bisa sama-sama maju, gimana kita bisa kolaborasi, kita bisa mengangkat perempuan dan nggak cuma itu aja, seperti yang tadi dibilang, ternyata banyak organisasi-organisasi lainnya yang juga interest untuk kolaborasi dengan kita. Terima kasih Ibu, tepuk tangan buat womanpreneur-nya. Mudah-mudahan semakin sukses. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi pertama
kita sediakan untuk 2 penanya dahulu. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilakan 2 saja. Belum ada? Ada? 1, silakan. Mohon disebutkan dulu nama, memperkenalkan diri dan dari mana, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya Melina Karamoy dari PT Kalbe Farma Tbk. Terima kasih dengan Mbak Yasmin dan Mbak Melisa, sungguh sangat elaborasi yang sangat menarik. Cuman ada satu tadi memang yang juga menarik buat saya, yaitu profitability untuk Mbak Yasmin, profitability over sustainability. Memang tadi dikatakan bahwa sustainability itu sometimes dibilang adalah at cost, gitu ya. Nah, sehingga challenge-nya banyak gitu ketika itu dibawa di ranahnya manajemen, gitu, karena pasti berpikirnya cost gitu ya. Nah, bagaimana strategi yang harus dilakukan gitu ya, supaya sustainability ini tidak dipandang sebagai at cost gitu di dalam sebuah perusahaan gitu. Karena seperti tadi yang Mbak bilang bahwa ya mau nggak mau ya kita harus melakukan sustainability gitu kan. Tetapi kalau misalnya pemikiran itu masih ada, maka akan susah gitu untuk kita berjalan ke situ gitu. Jadi mungkin bagaimana strateginya. Nah, yang kedua mungkin either Mbak Melisa atau Mbak Yasmin, bagaimana pendapat ibu-ibu yang cantik ini mengenai IFRS, yaitu pelaporan. Jadi kan nanti akan ada pelaporan yang baru, yang international dan international finance standard yang bahwa kegiatan sustainability itu akan dihubungkan dengan cost. Kembali lagi menjawab tadi Mbak Yasmin ya. Jadi nanti di standar itu IFRS kalau nggak salah ada 1, 2, 3. Jadi yang 1 itu untuk sisi korporasi, kedua itu untuk climate change, yang ketiga itu untuk business and human rights. Gitu. Jadi nah ini nanti akan dihitung. Jadi akan akan terkait dengan cost. Gitu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita penanya kedua dulu ya. Baik, terima kasih. Penanya kedua. Belum ada. Balik lagi ke meja sebelah kiri. Silakan. Oke, terima kasih. Saya Ika dari Asuransi Jasindo. Ingin bertanya kepada kedua ibu-ibu yang cantik di depan ini, sebagai institusi pendidikan dan yang lain adalah institusi semacam himpunan ya, himpunan pengusaha muda. Mungkin pengantarnya adalah memang kan ESG gitu ya, atau SDG itu kan menjadi isu yang sebetulnya kalau di luar negeri mungkin sudah awareness-nya sudah sangat tinggi gitu ya. Tapi di Indonesia sepertinya baru beberapa tahun belakangan lah ya diintroduce dan dijadikan program pemerintah malah gitu ya, dan banyak corporate yang sudah mulai mengimplementasikan, tapi pemahamannya sepertinya masih separuh-separuh nih gitu ya, masih setengah-setengah, belum utuh. Dan mungkin yang sudah aware pun justru at the negative side itu menjadikan ini seperti marketing campaign gitu ya, tema marketing campaign, sehingga kita kemudian mengenal yang namanya greenwashing gitu ya. Nah, bagaimana sebagai institusi pendidikan dan sebagai institusi himpunan pengusaha gitu ya, bisa ikut memitigasi atau mencegah gitu ya ekses dari campaign ESG ini, sehingga benar-benar implementasi ESG itu menjadi sebuah kesadaran kolektif di tingkat pelaku bisnis. Seperti itu pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Atas pertanyaan, mungkin yang pertama dari Bu Melisa. Ini pertama ke Bu Yasmin dulu ya, mengenai profitability over cost. Bagaimana strateginya nih Bu? Silakan. Ya betul Bu, kalau selama masih dianggap cost pasti akan jadi beban ya. Jadi sebetulnya gini, kalau itu masih dianggap sebagai paksaan atau keharusan, pasti kita akan melihatnya sebagai cost gitu ya. Tapi makanya tadi kalau saya sampaikan ini memang merubah mindset
merubah behavior gitu ya, awareness, value gitu ya, itu memang tidak mudah gitu, memang tidak mudah. Kita sosialisasi atau segala macam, tapi kalau misalnya kita memang tidak merasa bahwa itu penting, ya nggak akan jalan sebetulnya gitu ya. Kalau dan kalau tadi dilihat kalau di luar negeri ya memang awareness-nya sudah tinggi gitu kan, betul. Kalau di luar negeri kita sudah menganggapnya itu biasa. Jadi kalaupun itu masuk ke dalam komponen biaya, mereka menganggapnya itu sudah wajar. Contoh yang kalau saya biasanya commonnya gini Pak Ari, ada contoh biasanya mobil listrik lah, gitu ya. Kalau dibilang mobil listrik kan sekarang dianggap oh ini kita dalam rangka sustainability segala macam. Cuma kalau disurvei coba, orang-orang yang membeli mobil listrik itu tujuannya apa sih? Memang awareness sustainability Atau gaya-gaya. atau menghindari ganjil genap? Gitu salah satunya itu kayaknya. Salah satunya misalnya gitu ya. Walaupun sudah ada subsidi dari pemerintah segala macam untuk mobil listrik. Nah, jujur kalau tadi seperti tadi proyek yang greenhousing tadi yang saya sampaikan, memang awareness kita di negara kita belum sampai pada titik itu, gitu ya. Jadi maturity levelnya belum sampai pada titik itu. Ketangguhan bisnis dan industrinya juga belum pada level itu, gitu ya. Jadi ini memang leveling lah kalau menurut saya. Jadi tapi bukan berarti ini membuat kita menjadi oh jangan deh kita belum siap gitu ya. Sebetulnya bisa one step at a time gitu. Karena merubah value itu juga nggak bisa sama lah semua perusahaan kalau disuruh kita mau merubah budaya perusahaan gitu ya. Itu kan nggak mungkin dalam hanya 3 kali training, 3 kali workshop gitu ya. Terus langsung budaya perusahaan langsung berubah gitu ya Pak ya. Itu merubah mindset kan 2 years ya Pak ya, tahunan gitu. Ini sama, kalau tadi dikatakan ada people, profit, planet, sebetulnya konsepnya juga value. Value tentang profit, value tentang sosial, kita concern atau tidak tentang isu-isu itu yang memang harus ditumbuhkan. Jadi, dan sebetulnya juga kita harus melihat kondisi perusahaan kita masing-masing ya. Kalau memang kita baru cukupnya sampai sini nih gitu ya, karena kan tetap profitnya harus ada, jangan sampai kita juga timpang nggak bisa sustain dari sisi profitability-nya. Nah tapi tidak boleh melupakan future, itu saja. Jadi apa yang bisa kita lakukan, hal kecil misalnya kalau kita konsep planet, oh gimana kita bisa saving kalau ruangan yang nggak dipakai dimatikan gitu ya, itu kan hal kecil, tapi sebetulnya itu kontribusi kita, itu membuat behavior kita gitu ya. Jangan sampai disuruh matiin lampu karena disuruh sama atasan, ini kita harus efisiensi nih, kalau yang masih nyala mesti dimatiin, itu paksaan. Tapi kalau sudah embedded kepada perilaku kita, nggak usah ada aturan itu pun kita akan melakukan. Sebetulnya itu yang dianggap sebagai challenge gitu ya. Kalau dari awal cost, nah tadi mungkin nyambung ya Pak ya. Tadi aturan kedua mengenai tentang aturan tadi ya. Standar ya. Standar laporan betul. Yang sekarang digabung kalau tidak salah antara laporan keuangan dan sustainability betul. Ya. Ini sebetulnya kalau secara konsep ada memang istilahnya perusahaan itu berubah itu karena ada 3 faktor. Karena memang regulasi, istilahnya koersif gitu ya, harus gitu ya dari regulasi, paksaan. Kedua karena memang normnya, normatif, jadi misalnya dari asosiasi itu sudah mewajibkan norma harusnya industri ini melakukan hal-hal seperti ini. Atau memang kita melihat mimetik istilahnya. Jadi kita meniru, oh ini saya perusahaannya benchmark ke siapa yang sudah market leader di situ dan kita meniru. Gitu. Itu sebetulnya secara konseptual ada 3 hal yang membuat perusahaan bisa bergerak supaya dia tetap bisa survive di industrinya. Nah, kalau tadi ada aturan-aturan itu memang at some point memang akhirnya harus gitu ya, dan ini semua harus measurable. Nggak bisa kita bilang, oh saya sudah melakukan ada isu sosial, ada isu, tapi apa buktinya? Nah ini memang akhirnya masuknya ke sana gitu ya, dan ini memang sudah global. Kita kalau di perusahaan ada sustainability report harus disubmit segala macam, itu supaya measurable, accountable, untuk memang ada proof bahwa kita memang sudah melakukan ke arah sana. Mungkin itu Pak dari Terima saya. kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Melisa, silakan. Oke, mungkin kurang lebih sama dengan yang Mbak Jasmine bilang ya, challenge-nya seperti tadi
Tapi yang pertama sih memang mindset, karena kan sesuatu yang mungkin di negara kita ini sesuatu yang baru ya, dan kayak pengalaman di kami, kita kan juga harus mulai mengimplementasikan di bisnis. Tapi kalau ngomongin soal bisnis, yang skala mana nih bisnisnya gitu. Karena di Indonesia sendiri tuh banyak variasinya, dari mulai UMKM sampai yang memang perusahaannya sudah besar gitu. Yang UMKM pun juga sekarang sudah mulai diarahkan untuk bisa meng-apply si sustainability ini. Oke, pertama mindset, dan mengubah mindset orang memang tidak mudah, apalagi sesuatu yang sudah jadi habit, sesuatu jadi kebiasaan terus harus diganti, dan itu juga membutuhkan biaya. Kalau dari segi kami nih ya sebagai seorang pebisnis, every cost itu sangat diperhitungkan banget, dan kalau kita harus mengeluarkan biaya misalnya untuk aduh apa sih ini sustainability beneran bisa ngasih keuntungan apa enggak sih, ya kita pasti akan mikir berkali-kali kan. Tapi seperti yang tadi Mbak bilang, sebenarnya bisa mulai dari hal yang simple. Jadi kayak misalnya kita ada teman yang usahanya UMKM, dia itu usaha UMKM-nya fashion. Nah, gimana dia bisa menciptakan bisnis UMKM fashion yang sustainable? Ya tadi kita kan sempat ngebahas perlunya ada inovasi, harus kreatif. Ya dimulai dengan misalnya menggunakan bahan recycle. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu contoh. Kalau di perusahaan sesimpel mungkin bagaimana kita bisa menghemat cost yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bisa sesimpel itu, kayak misalnya yang tadi yang Mbak Yasmin juga bilang, oke, gimana bisa menghemat listrik gitu, bisa menghemat energi. Jadi kita bisa dari sesuatu yang simple sih Mbak, nanti lama-lama sambil, dan tetap harus ada sosialisasi sih, karena kalau kita cuma ngomong sustainability aja, sustainable, oke, what is it gitu, sementara kita juga nggak dikasih knowledge-nya, ya nggak akan sampai gitu. Itu sih dari saya. Mau melanjutkan sedikit. Silakan. Tadi yang pertanyaan kedua, ya, jangan sampai ini jadi marketing gimmick gitu ya, jadi Pak. hanya ini lanjut ke pertanyaan kedua ya dari Bu Ika, kaitannya dengan greenwashing. Jadi pelaksanaan itu kayaknya hanya sekedar untuk checklist gitu ya Pak. Ya memuaskan saja dan marketing gitu ya, bukan benar-benar ingin menerapkan sustainability. Ya. Nah ini sekaligus bertanya, tapi kalau saya lihat juga berharap bagaimana institusi pendidikan dan organisasi pengusaha dalam hal ini benar-benar untuk entah mendidik atau mencoba sosialisasikan mengenai ESG ini. Iya. Penelitiannya sebetulnya kita nggak ngomong sustainability, sebetulnya sebelum sustainability CSR dulu ada, ya kan? Penelitiannya sebetulnya masih banyak sekali. CSR aja dulu dikatakan ini marketing ya kan? Even CSR aja dikatakan seperti itu ya Pak ya. Dan itu penelitiannya banyak sekali. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak, segala macam. Sebetulnya kembali lagi karena ini konsepnya value ya. Karena ini konsepnya value, awareness dan kesadaran kita, kalau dilihat kenapa sih harus saya yang ngelakuin ini gitu ya. Bidang usaha saya kan nggak ada urusannya sama penebangan hutan, saya nggak ada urusannya dengan misalnya pendidikan aja gitu ya Pak ya. Institusi pendidikan apa hubungannya nih gitu kan ya. Tapi ya tadi sebetulnya kita walaupun secara organisasi kita tidak directly berperan, tapi kita kan menerima manfaat dari perusahaan-perusahaan yang memang akan banyak sekali directly ke arah sana. Nah, jadi kalau kita hanya itu kan tanggung jawabnya mereka lah gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya kita menerima manfaat dari itu semua. Jadi kitanya juga harus berkontribusi. Nah, kalau dikatakan apa nih perannya supaya jangan sampai ini jadi marketingnya saja. Kalau di kami contohnya di kampus ini satu konsep yang pasti ada di mata kuliah gitu ya. Mata kuliah strategic management yang saya biasa ampu itu ada satu sesi tentang sustainability. Gitu. Ada tentang sustainability. Kalau tentang yang sosial itu juga pasti sudah banyak di organization behavior ya Pak ya. Leadership itu pasti sudah ada.
Nah, jadi dari pekerjaan kami di consulting itu juga sudah mulai banyak yang terkait dengan hal-hal tersebut, membantu perusahaan gitu ya. Untuk yang tadi misalnya green housing, lalu perusahaan yang memang mau melihat ini dampaknya, kajian-kajian tentang green. Kita juga melakukan riset dengan Universitas Kyoto gitu ya untuk terkait dengan isu green. Jadi semua punya perannya masing-masing sesuai dengan fungsi kita masing-masing, organisasi kita, bagaimana kita bisa mensosialisasikan hal ini supaya menjadi mindset. Kalau di perusahaan, kalau ini mau dimasukkan tidak bisa hanya simbol-simbol. Harus ada divisi misi, harus betul-betul ada yang mengikat gitu, supaya menjadi value dari perusahaan, dari organisasi. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih. Dari Bu Melisa ada? Iya, aku ada tambahan sedikit ya. Memang kalau kita masih awam, kita ngelihatnya apa sih nih gitu. Beban ini gimmick, ini mau jualan kali ya gitu ya, program atau apa gitu. Tapi ya nggak salah sih mikir kayak gitu. Namanya juga kita belum dapat, belum pernah ada pengalaman dan belum dapat ilmunya juga. Nah, kalau ini pengalaman saya ya di Womanpreneur ya, karena memang saya tuh lumayan concern, saya pengen teman-teman perempuan ini juga bisa dapat pengetahuan nih mengenai isu yang lagi hot-hotnya nih, SDG, sustainability dan teman-temannya lah itu kita bilangnya. Jadi kebetulan saya punya teman-teman yang di beberapa stakeholder terkait yang memang mereka sedang mempromosikan SDG. Jadi kayak teman-teman di UNDP dan ada berbagai organisasi lainnya. Jadi yang kita lakuin adalah kita minta teman-teman ini untuk melakukan sosialisasi. Kita adain workshop, kita bikinin Zoom meeting buat teman-teman. Supaya pertama-tama mereka ngerti dulu nih apa isu sustainability ini. Yang kedua, karena kita pengusaha, jadi kita coba bikin ada gimmicknya. Jadi kita bikin orang kalau udah berhubungan dengan ada profit pasti langsung mikir kan. Jadi kita bikin kegiatan kerjasama dengan UNDP di mana kita mau membuka kontes untuk usaha-usaha yang berhubungan dengan sustainability, SDG, lalu ada blue energy, green energy, jadi sekalian tuh. Nah dari situ ketika pesertanya kan banyak tuh. Jadi waktu banyak sebelum kita masuk ke dalam pemaparan mengenai gimana ikut kontestasi segala macam, jadi kita sisipin juga tuh sedikit knowledge mengenai sustainability. Memang nggak gampang karena gimana caranya kita bisa menarik interest orang kan. Jadi memang harus pintar-pintar bikin sesuatu yang bisa menarik perhatian orang supaya mereka juga mau tahu dan juga mau involve, itu sih. Wah, terima kasih. Saya rasa terjawab ya Bu Ika ya, apa yang ditanyakan. Oke, terima kasih. Apakah masih ada lagi waktu? Panitia masih ada? Masih? Oh, udah cukup. Padahal masih ada yang tunjuk tangan, masih boleh nggak? Udah cukup katanya. Aduh, mohon maaf. Nanti pertanyaan dititipin ke panitia saja, dicatat, nanti saya bantu untuk ini. Mohon maaf karena satu. Masih boleh. Terima kasih panitia. Silakan Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Prihatin Kusdini, panggilannya Bu Dini, dari organisasi Serikandi TP Sriwijaya atau Serikandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya. Saya kebetulan bidang hukum dan saya juga punya pengalaman sebagai sekjen organisasi perempuan wirausaha Indonesia yang terdiri dari 30 provinsi
dan kita sudah go internasional. Tapi tetap ada kendala. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang kita lakukan bermitra dengan pemerintah, terutama UKM, Kementerian Perdagangan, dan juga kita diberi kesempatan untuk go internasional, dan kita sudah melanglang buana sampai ke Jepang. Dan tawaran berikutnya juga dari Atase Perdagangan Spanyol. Tapi yang berat bagi kita, menurut kita bagus, yang sudah kita bina di sini, ternyata sampai di Jepang kita dikasih space, dikasih suatu toko tempat di mall yang bergengsi. Ternyata kita berat untuk memasuki kualitas pasar internasional. Dan hanya satu yang bisa lolos, itu pakaian buatan desainer yang cukup punya nama di Indonesia. Ternyata untuk Jepang belum bisa. Dan saingan kita di kayak Barcelona, di Eropa itu adalah negara Afrika untuk batik kita yang etnik, khusus corak Indonesia kita persaingan kita adalah di Eropa. Nah, kendala di dalam negeri itu adalah satu ya. Saat sekarang kalau khusus untuk kuliner itu kita harus ada halal. Kemarin dikasih batasan waktu kalau nggak salah bulan Februari atau diundur di bulan Juni tahun 2024 ini masalah halal food ya. Banyak UKM kita tuh nggak ngerti bagaimana prosesnya. Yang sudah kita bina tentu bisa melaksanakannya ya Bu. Terus yang kedua itu labeling, packaging, branding, itu udah kita lakukan semua pelatihannya. Sekarang bagaimana Bu tantangan global yang harus kita hadapi, dan ini bisa meruntuhkan ekonomi kita loh, khusus UKM ya. Kalau tidak terjamah sampai ke tingkat kelurahan itu berat. Kita sebagai organisasi perempuan ya baru bisa sampai tingkat kabupaten, tapi ke bawahnya masih agak sulit. Gimana tantangan kita? Dan ini sangat berbahaya untuk perekonomian bangsa, khususnya perempuan yang menjadi tulang punggung rumah tangga, tiang negara, dan maju mundurnya generasi penerus adalah di tangan perempuan. Dan bagaimana tantangan bersama yang harus kita hadapi. Karena saya juga sudah ikut dalam kelompok perdagangan internasional Zorvia, ada dari Australia, kelompoknya masing-masing, ada dari Korea, yang berhubungan langsung dengan saya adalah Australia dan Korea. Itu masih sangat berat. Ya Bu, hanya itu yang saya sampaikan. Karena saya sudah pernah mengikuti Kadin Luar Negeri, bekerja sama dengan Gubernur Bank Indonesia, dengan Deputi, dengan kementerian terkait, perindustrian, perdagangan, dan mereka memberikan kesempatan pada kita, ekonomi perempuan, wirausaha perempuan, dan pendanaan pemodalan jika itu ada permintaan dari luar negeri dan itu didanai oleh negara. Tapi kendalanya hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yasmin atau Ya. Bu Melisa. Baik. Pertanyaannya agak susah ini. Iya. Tantangan menghadapi globalisasi ya Bu. Iya. Sebetulnya ini nggak hanya UMKM, Pak. Tantangan bagaimana organisasi atau perusahaan-perusahaan Indonesia ya bisa bersaing di luar negeri. Apalagi UMKM perempuan. Gitu. Ada mungkin sedikit boleh ya Pak ini kalau agak ini waktunya soalnya udah 0. Ada penelitian yang saya ada penelitian yang sedang saya lakukan tentang entrepreneur perempuan dalam digitalisasi, gitu ya, dalam digitalisasi. Itu memang challenge-nya. Kayaknya udah ini time out. Kayaknya mic-nya di time out gitu. Udah waktunya mic-nya juga berhenti. Oke, itu Bu, perempuan entrepreneur
digitalisasi. Sudah ada pelatihan dari Pemda, dari segala macam gitu ya. Tapi ternyata challenge-nya juga sulit gitu ya. Memang secara kodratnya perempuan sebagai salah satu bagian dari keluarga, ada tantangan-tantangan yang berbeda nih gitu ya. Ada tantangan yang berbeda. Belum lagi dari sisi bagaimana sih kita belajar tentang digitalisasi, udah pelatihan tapi nggak bisa juga. Endingnya ini adalah kita sadar ada tantangan ini. Kalau dari kami sebetulnya melihatnya memang kita nggak bisa sendiri. Ibaratnya kalau kita mau fight gitu ya Bu ya, kita bicara strategic management, kita bicara perang bersaing gitu ya, nggak bisa sendiri. Mau itu jangankan UMKM Bu, perusahaan yang besar sekalipun masuk ke global sendirian susah. Coba kita lihat berapa sih perusahaan Indonesia yang bisa unggul gitu ya, tapi sendirian gitu. Itu juga nggak banyak, apalagi yang UMKM. Nah jadi tadi dari Bu Melisa mengatakan ada kolaborasi, sebetulnya kuncinya kalau saya melihatnya itu kolaborasi network. Karena kita harus paham organisasi kita, perusahaan kita tuh kita nggak, resource kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Nah kalau kita punya keterbatasan itu, kita mau berhadapan dengan yang sudah lebih besar, sudah lebih pengalaman, ya logikanya nggak bakal bisa gitu kan. Tapi kalau kita tadi kolaborasi, networking, saya punya kekuatan apa, kelemahan apa, Pak Ari punya kekuatan kelemahan apa, Bu Melisa apa, kita combine, mungkin bisa meningkatkan peluang kita untuk bisa lebih unggul ke depan. Gitu. Nah, balik lagi kolaborasi tadi, kita berkolaborasi dengan siapa, kita melakukan apa, kita harus paham celah-celah mana yang bisa kita masuki gitu ya. Saya rasa dari pemerintah, dari perusahaan-perusahaan besar BUMN juga sudah banyak ya upaya yang dilakukan buat meningkatkan bagaimana kita bisa bersaing global gitu ya untuk UMKM apalagi perempuan. Memang akhirnya menjadi apa ya? Kita harus mampu melihat peluang-peluang yang ada, fasilitas apa yang sudah ada, itu yang harus kita ambil dan intinya jangan sendirian. Kalau kita sudah pasti organisasi itu nggak ada kok yang resource-nya berlebih, even perusahaan besar sekalipun tuh resource pasti limited. Jadi kita nggak mungkin bisa bergerak sendirian, kuncinya harus kolaborasi dan inovasi. Dan tadi melihat apa sih sebetulnya celah, start from small sebetulnya Bu ya, jangan langsung, kita punya mimpi besar boleh, tapi kalau kesana kan pasti harus ada step-stepnya. Nah itu mungkin yang harus dipertimbangkan gitu ya pada saat kita memang mau going global. Gimana going global kalau di dalam juga kita belum survive gitu ya, kan ada naik kelas tuh, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya Pak ya, kita nggak tiba-tiba naik kelas 10 gitu loh. Jadi itu step-stepnya memang kita harus pertimbangkan dan sekali lagi kita harus network dan berkolaborasi. Mungkin itu dari saya. Ya. Aku tambahin ya. Silakan. Oke, ini aku mungkin sharing based on pengalamanku. Aku setuju dengan apa yang Mbak Yasmin tadi bilang, lihat peluang, networking itu penting banget. Lalu juga kalau tadi kita ngomongin soal going global, oke, going global, every country itu marketnya kan beda-beda. Apalagi untuk UMKM. Jadi kalau menurut saya, apalagi tadi Ibu juga sudah banyak network dengan market luar negeri, juga dengan perdagangan gitu. Kalau pengalaman saya untuk teman-teman UMKM, kan market terbagi. Ada yang misalnya memang market pasar tradisional dan non tradisional. Mungkin kita bisa lihat nih untuk UMKM ini baiknya masuk pasar yang mana gitu. Karena UMKM yang dibilang UMKM-nya gimana dulu nih Bu? Yang benar-benar mikro atau UMKM yang juga lebih besar, dan UMKM kan juga batasannya yang berapa nih? Jadi kita jadi menurut saya challenge-nya beda-beda gitu. Jadi memang benar-benar harus jeli ngelihat market yang mana. Kalau menurut saya semua kesempatan atau pasti ada. Teman-teman untuk mau untuk bisa ekspansi bisnis ke global itu kesempatannya ada dan masih besar gitu. Tapi memang marketnya yang mana, nggak bisa disamaratakan, nggak bisa kalau misalnya produknya ini mau masuk ke market yang udah lebih mature, ya pasti akan sulit gitu. Lalu dan
si UMKM ini, teman-teman perempuan kita ini, ya mereka harus mau nggak mau harus bisa mengescalate diri mereka, produk mereka dan bisnis mereka. Itu adalah suatu keharusan yang mereka lakukan kalau misalnya mereka memang mau bisnisnya maju dan bisa go internasional. Jadi kalau kita bilang challenge, mungkin kita harus lihat lagi, balik lagi ke diri kita nih. Apakah PR-PR kita sudah kita kerjain supaya kita bisa membawa bisnis kita untuk go internasional. Satu lagi challenge yang mungkin dihadapin adalah masalah financial gitu, dan itu is a classic issue gitu, classic issue masalah pendanaan. Jadi kalau misalnya mau dibilang bisnis bisa modal dengkul, aduh, frankly speaking nggak ada ya. Gitu. Itu sih sedikit dari saya, Bu. Wah, ini udah lengkap sudah, ini pakai bonus lagi. Baik, saya nggak ingin membuat kesimpulan karena nanti jadi panjang. Saya ingin minta tepuk tangan yang sangat meriah buat dua pembicara yang sangat hebat ini dan cantik-cantik. Saya beruntung dan saya juga ingin berterima kasih kepada para hadirin. Saya lihat masih sangat perhatian dengan talk show ini. Baik, untuk itu saya ingin berterima kasih kepada Ibu Yasmin dan Bu Melisa atas presentasinya dan Bapak Ibu semua. Demikian saya kembalikan ke moderator, ke MC. Saya persilakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ari, Ibu Yasmin, kemudian Ibu Melisa. Kita boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Ya, untuk Pak Ari, kemudian Bu Yasmin dan juga Bu Melisa, kami mohon kesediaannya untuk ada di tengah panggung, ke depan sedikit. Dan kita minta kesediaan dari Ibu Cut Saskia Rahman untuk naik ke atas panggung, memberikan plakat untuk moderator dan juga dua narasumber kita. Kami persilahkan Ibu Cut Saskia. Oke, kita boleh minta tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu semua. Ya, pemberian plakat ini sebagai bentuk apresiasi dari UILDC selaku penyelenggara acara kepada dua orang narasumber, yaitu Ibu Yasmin Nasution dan Ibu Melisa Hamid, atas kesediaannya menjadi narasumber dan juga memberikan perspektifnya mengenai peran pemimpin perempuan untuk Indonesia maju dan tumbuh berkelanjutan dari berbagai bidang. Ya, dilanjutkan sesi foto. Baik, selanjutnya pemberian plakat berikutnya. Ya, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Ya. Ada merchandise juga. Sekali lagi kita foto. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, panitia boleh dibantu. Wah, ini ada pemberian apresiasi untuk masing-masing narasumber dan juga moderator. Oke, langsung foto bersama ya. Oke. Oke, boleh? Oke, boleh langsung foto bersama terlebih dahulu. Oke, maju sedikit ke depan. Kita boleh hitung ya. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi. 1, 2, 3. Kita boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu. Baik, kita persilahkan untuk Ibu Yasmin, Ibu Melisa, kemudian Bapak Ari, dan juga Ibu Cut untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan untuk panitia, peserta tadi yang sempat mengajukan pertanyaan untuk narasumber bisa diberikan hadiahnya. Boleh dicatat panitia, tadi ada beberapa
peserta yang bertanya. Tadi ada 3 peserta yang bertanya, nanti akan langsung mendapatkan hadiah. Langsung saja mungkin panitia boleh dibantu untuk pemberian hadiahnya ke 3 peserta yang tadi baru saja bertanya. Oke, sudah dicatat ya. Oke, masih ada hadiah lagi kita sebelum masuk ke sesi berikutnya. Tenang, masih ada beberapa lagi, kita akan bagi-bagi hadiah. Ya, sekali lagi kita informasikan bahwa ini didukung oleh Bank Mandiri, LPS, Pertamina, Bank BRI, dan Mind ID.